Nah, alasan inilah yang membuat dirinya tidak begitu terlihat dalam penulisan sejarah Indonesia. Sehingga kita lebih mengenal Fatmawati dengan bendera merah putihnya dan W.R. Supratman dengan Indonesia Rayanya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Abel Jatayu dan terima kasih untuk kalian semua yang masih setia menunggu setiap video yang kita upload. Dan hari ini adalah hari spesial untuk kita semua sebagai bangsa Indonesia karena hari ini adalah Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Nah, kita kali ini akan membahas tentang lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Karena memang tidak banyak informasi yang didapatkan oleh teman-teman berkaitan dengan sejarah lambang negara Indonesia ini. Oke teman-teman, selamat datang di acara kita. Sekarang udah sampai di Nah, peristiwa ini diawali pada tanggal 13 Juli 1945 oleh Parada Harahap, salah satu anggota perancangan UUD 1945. Beliau menyampaikan bahwa agar lambang negara ini segera dibuat selain bendera merah putih. Nah, kemudian hal ini direspon dan dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Indonesia Raya pada tanggal 16 November 1945 yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara dan Moh Yamin sebagai sekretarisnya. Nah, tugas dari Panitia Indonesia Raya ini adalah untuk menggali dan melakukan riset terkait sejarah arti lambang-lambang, simbol-simbol mitologis atau arkeologi dan kesusastraan yang berkaitan dengan peradaban bangsa Indonesia. Nah, hal ini dilakukan untuk proses penentuan bagaimana bentuk dari lambang negara tersebut. Kemudian, pada 1947 dilakukan atau diadakan sayembara yang diinformasikan ke organisasi-organisasi seniman di Indonesia untuk memberikan usul terkait lambang negara tersebut. Nah, pada tanggal 17 Desember 1949, Soekarno dilantik menjadi Presiden RIS di Sitinggil, Yogyakarta. Hal ini menjadi peristiwa yang sangat penting pada waktu itu untuk mengangkat seorang pemimpin negara di sebuah negara yang masih muda umurnya. Nah, 3 hari setelah pelantikan Soekarno menjadi Presiden RIS, Soekarno mengangkat Sultan Hamid II adalah salah satu sultan dari Kesultanan Pontianak yang diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Portofolio. Dan Ir Soekarno memberikan tugas kepada Sultan Hamid II untuk merencanakan, merancang, dan merumuskan simbol atau lambang negara bangsa Indonesia. Dan kemudian pada tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Lencana Negara oleh Ir Soekarno dan di bawah Sultan Hamid II. Nah, dalam hal ini Soekarno menyampaikan pesan pada Sultan Hamid II bahwa 5 sila Pancasila harus diimplementasikan pada rancangan lambang negara yang akan dibuat ini. Nah, Panitia Lencana Negara ini terdiri dari beberapa anggota seperti Moh Yamin, Ki Hajar Dewantara, M.A.P. Laupesi, M. Natsir, dan Purbajaraka. Nah, Panitia Lencana Negara atau lambang negara ini yang pada akhirnya menyeleksi rancangan-rancangan yang dibuat oleh peserta-peserta sayembara yang diselenggarakan pada tahun 1947. Prosesnya sudah 3 tahun untuk mengumpulkan ide-ide terkait lambang negara yang dikumpulkan melalui para seniman yang mengikuti sayembara tersebut. Nah, namun rancangan dari peserta sayembara ini tidak ada yang mendekati apa yang diinginkan oleh pemerintah. Hal ini terjadi itu karena seniman-seniman tersebut tidak mengetahui dasar-dasar hukum, dasar-dasar kesejarahan dari lambang negara yang mereka ciptakan. Nah, hal ini menjadikan proses makin sengit. Pada akhirnya Moh Yamin dan Sultan Hamid II ikut andil dalam proses perancangan atau pembuatan lambang negara ini. Dan dari hasil rancangan 2 panitia ini mendapat masukan dari panitia yang lain. Dan pada akhirnya mengerucut ke rancangan Sultan Hamid II karena rancangan lambang negara yang dibuat Moh Yamin itu masih dianggap memiliki unsur Jepang karena Moh Yamin menggambarkan lambang negara dengan simbol matahari. Nah, ini menjadikan rancangan dari Moh Yamin itu tersingkirkan. Pada akhirnya mengerucut pada rancangan Sultan Hamid II yang menggambarkan lambang negara ini dari penggambaran burung Garuda. Namun rancangan dari Sultan Hamid II ini masih mendapat masukan dari M. Natsir yang mengatakan bahwa burung Garuda memiliki tangan yang memegang tameng
Pancasila ini masih bersifat mitologis dan feodal. Pada akhirnya Sultan Hamid II ini setelah mendapat masukan dari Ibn Nasir merubah rancangannya menjadi bentuk Garuda tanpa tangan dengan kepala tanpa jambul, ditambah dengan kaki yang mencengkram pita atau tulisan Bhinneka Tunggal Ika dari belakang. Nah, pada tanggal 11 Februari 1950, rancangan ini dibawa ke rapat parlemen RIS dan pada akhirnya disahkan menjadi lambang negara. Namun kemudian pada awal Maret 1950, IR Soekarno memberikan masukan lagi kepada Sultan Hamid II bahwa sebaiknya Sultan Hamid II menyempurnakan lambang negara ini dengan jambul dan merubah cengkraman kaki Garuda itu ke depan, tidak dari belakang. Dalam proses masuk Soekarno menyarankan Sultan Hamid II ini, Soekarno meminta bantuan dari Dullah. Dullah ini adalah salah satu pelukis istana yang sepertinya Dullah ini adalah Basuki Abdullah yang pada masa berikutnya menjadi salah satu pelukis besar Indonesia. Nah, setelah selesai perubahan yang dilakukan oleh Dullah, Sultan Hamid II mencoba untuk menyempurnakan rancangan tersebut dengan berkonsultasi dengan ahli semiotika dari Jerman bernama Dirk Rule. Nah, dalam rancangan yang digambar oleh Dirk Rule ini, ternyata ada catatan kaki di bawah gambar tersebut. Sepertinya sih ini tulisan kaki dari R. Soekarno ya. Jadi tulisannya adalah JM Sultan Hamid, Menteri Negara. Menurut pendapat saya, lukisan Rule ini membuat lambang negara kita lebih kuat. Karena itu saya tetapkan bahwa outward itu apa ya, keluaran atau hasil ini, kalau nggak salah ya, hasil ini ada sedikit yang retak, yang harus dipakai. Lebih baik kita rugi beberapa ribu rupiah daripada mempunyai lambang negara yang kurang sempurna. Saya harap JM atau Sultan Hamid II mengambil tindakan. Lalu bagian tulisan yang terakhir paling bawah ini sudah tidak begitu kelihatan ya. Nah, dari tulisan ini, ternyata memang pada akhirnya gambar yang dibuat oleh Rule ini menjadi final dari proses perancangan lambang negara, yaitu Garuda. Beberapa bulan setelah penetapan lambang negara ini, pada akhirnya Sultan Hamid II dicopot dari jabatannya sebagai menteri. Dan pada tanggal 5 April 1950, Sultan Hamid II ditangkap di Hotel Des Indies oleh Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Menteri Pertahanan. Hal ini terjadi karena Sultan Hamid II dianggap terlibat dalam pemberontakan APRA yang dipimpin oleh Westerling atau salah satu petinggi militer Belanda. Nah, dalam pledoinya, Sultan Hamid II mengakui kalau dirinya memerintahkan Westerling untuk menyerang sidang Dewan Menteri pada 24 Januari 1950. Selain itu, Sultan Hamid II juga memerintahkan pasukan untuk membunuh beberapa menteri, salah satunya Sultan Habis IX. Jadi hal ini menjadi sangat bertolak belakang ya dengan peran yang dilakukannya ketika merancang simbol negara. Nah, ternyata tidak hanya ini kontroversi yang dilakukan oleh Sultan Hamid II, tapi pada tahun 1946 Sultan Hamid II juga menerima penghargaan sebagai ajudan Ratu Wilhelmina yang dia mendapatkan pangkat Maijen. Ini adalah satu-satunya pangkat tertinggi orang Indonesia di kemiliteran Belanda. Nah, walaupun dirinya memiliki peran besar terhadap proses perkembangan bangsa Indonesia dalam penentuan lambang negara, tetapi dirinya ternyata juga menjadi pengkhianat atau pemberontak di Indonesia. Nah, alasan inilah yang membuat dirinya tidak begitu terlihat dalam penulisan sejarah Indonesia, sehingga kita lebih mengenal Fatmawati dengan bendera merah putihnya dan W.R. Supratman dengan Indonesia Rayanya. Nah, begitulah teman-teman, kita akhirnya memiliki atau mengetahui beberapa fakta terkait lambang negara kita, dan prosesnya ternyata begitu lama ya, tidak serta-merta langsung memilih Garuda sebagai lambang negara. Ternyata ada risetnya juga yang dilakukan oleh Panitia Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantoro dan Mohyamin. Proses penggalian sejarah, proses penggalian simbol-simbol mitologis dari peradaban Indonesia yang masih tersisa, dan pada akhirnya ini menjadi rekomendasi bagi orang-orang yang akan merancang lambang negara tersebut. Hal menarik lainnya adalah kedudukan Sultan Hamid II pada historiografi Indonesia yang memang tidak begitu mendapatkan tempat karena pemberontakannya di masa lalu. Nah,
Aku nggak tahu ya kenapa hal ini menjadikan Sultan Hamid II dikesampingkan perannya dalam sejarah Indonesia. Menurutku ini yang menjadikan bangsa ini belum bisa berdamai dengan sejarahnya sendiri. Nah, aku nggak tahu ya, harusnya bagaimana menempatkan atau memberikan porsi kepada Sultan Hamid II dalam historiografi atau sejarah Indonesia. Karena dirinya jelas memiliki peran, tetapi memang juga memberontak. Aku nggak tahu ya dasar hukumnya bagaimana untuk memberikan tempat, tidak perlu pahlawan lah, tapi dalam penulisan sejarah. Menurutku ini sih, peristiwa-peristiwa seperti ini yang membuat kita belum bisa berdamai dengan sejarah kita sendiri. Karena bangsa Indonesia sepertinya sudah terbiasa dengan hitam putih sejarah. Jadi ketika ada sejarah yang abu-abu, sedikit alergi. Tapi aku nggak tahu juga ya, harus seperti apa bersikap sebagai bangsa Indonesia untuk menghormati tokoh yang juga memiliki peran dalam proses pembangunan bangsa ini. Tapi hal ini mungkin menjadi pembicaraan selanjutnya. Mungkin teman-teman bisa komen juga bagaimana menurut teman-teman terkait tentang peristiwa ini, peristiwa sejarah ini. Tapi yang penting saat ini kita masih menikmati kemerdekaan Indonesia dan saat ini umurnya sudah 76 dan kita masih bebas melakukan apa saja di negeri kita ini oleh karena perjuangan pendahulu-pendahulu kita. Dan semoga kita bisa berkontribusi lebih baik ke bangsa dan negara. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton dan mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Merdeka untuk kita semua. Sampai jumpa.